Menurutku sih ya pasti dia nggak kayaknya sih dia nggak kaget ya dengan ini. Kayak dia udah nebak ini bakal rame kayaknya gitu. Dia udah siap lah aku rasa. Kalau tadi kita masih ngomongin soal komedi, ini kan juga yang ramai dibicarakan sama publik ini soal kasusnya Bang Panji. Komentarnya gimana? Komentar saya, Panji pasti sudah memperhitungkan sejak awal menurut saya ketika show-nya ini mau dilepas ke publik. Karena biasanya kan stand up kita itu kalau materinya kontroversial itu kita hanya simpan buat event aja. Kita nggak lepas ke publik gitu. Ditaruh di Netflix kan berarti dilepas ke publik ya. Jadi aku sih yakin Panji sudah memperhitungkan resiko-resikonya dan dia memutuskan kalau it's worth the risk ya berarti dia siap menghadapi semuanya. Menurutku sih ya pasti dia nggak kayaknya sih dia nggak kaget ya dengan ini. Kayak dia udah nebak ini bakal rame kayaknya gitu. Dia udah siap lah aku rasa. Udah siap ya? Kayaknya sih udah siap. Oke, Kak Ernest, tapi kalau misalnya dengan adanya kasus yang dialami Bang Panji sekarang kayak gitu, menurut Kak Ernest sebagai komika senior lah bisa dikatakan kayak gitu, anak-anak komika jadi takut gak sih untuk menyuarakan yang sebenarnya kayak gitu? Menurutku itu kan pilihan ya, artinya kalau memang siap dengan misalnya Panji harus dipanggil polisi, harus jadi rame, jadi kontroversial, kalau siap dengan semua risiko itu ya silakan gitu. Karena udah lihat kan udah ada contohnya nih kalau misalnya bikin materi yang sekontroversial itu dilepas ke publik, ini yang bisa terjadi. Jadi kalau memang siap dengan ini ya silakan gitu. Aku sih selalu merasa dari dulu jauh sebelum kasus mensreya kita selalu kalau kita share ke anak-anak stand up yang lebih baru gitu, kita selalu bilang feel free mau ngomong apa aja terserah tapi tanggung jawab sama konsekuensinya gitu. Jadi ya konsekuensi itu bisa berhasil konsekuensi digeruduk netizen, bisa konsekuensi hukum, apapun gitu. Jadi ya kita selalu mengajarkan atau ngingetin stand up tuh bisa apa aja tapi ya pikirin gitu. Ini konsekuensinya kira-kira apa ya gitu. Terlebih kan kalau misalnya Bang Panji sendiri ada dua ya, yang di Toraja sama yang mensreya ya? Oh kalau yang Toraja sih jauh lah, itu kan udah lama ya kasus lama itu. Tapi kan masih terus berkembang kayak gitu informasi-informasinya. Ada dia harus ngapain gitu Bang. Iya. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak stand up comedy sebenarnya udah dikasih kebebasan tapi balik lagi harus tanggung jawab. Iya, siap menanggung resiko sama apa yang diucap aja sebenarnya. Kak Ernest, kalau misalnya ngomongin soal stand up comedy yang ada di saat ini atau generasi saat ini, netizen kan makin banyak ya ataupun jadi buah bibir netizen kayak gitu. Ada gak sih pesan-pesan khusus gitu selain yang tadi diomongin untuk stand up comedy, baik itu yang udah punya nama atau yang baru mau muncul kayak gitu? Pada dasarnya menurutku seniman itu punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan kebenaran. Komedian terutama sejak zaman dulu, dari zaman Yunani kuno bahkan, teater komedi itu adalah alat buat mengkritik penguasa lewat monolog, lewat parodi, teater gitu ya. Menyindir gitu, satir gitu. Jadi menurut saya tanggung jawab komedian, seniman komedi terutama salah satunya memang tanggung jawabnya itu. Tapi paham juga kalau tidak semua orang mau memilih jalur itu, jadi ya nggak apa-apa. Tapi aku sih pengennya tetap punya kesadaran bahwa seniman komedi itu punya loh tanggung jawab itu gitu. Kita udah lihat dicontohkan kok sama senior-senior kita dari Warkop, Bagito, semuanya rajin mengkritik sama sesuatu yang menurut mereka tidak baik gitu. Jadi ya harus kita terusin gitu. Harus diterusin? Harus dong. Oke. Caranya dipilih. Kalau Panji kan caranya udah rata kanan tuh, gaspol kan. Caranya kan macem-macem. Caranya bisa yang berbeda-beda. Caranya ya? bisa beda-beda. Oke, Kak Ernest, tapi kalau misalnya ngomongin sekarang lebih sibuk di film kayak gitu daripada stand up comedy. Masih suka stand up comedy juga nggak sih? Bukan masih suka ya, maksudnya masih ingin, tapi kadang-kadang kalau kita lagi ada event internal aku stand up tipis-tipis, tapi membuat materi stand up kayak Panji lakukan di Mensreya itu kan butuh komitmen dan waktu yang luar biasa ya. Aku sementara ini waktunya fokusnya di film dan di H-Corp artis manajemenku, jadi belum ada waktu lagi sih untuk
benar-benar nulis materi, manggung sejam lebih gitu belum sempet gitu. Tapi pernah kok kalau akhir-akhir ini dapat tawaran tapi ditolak atau nggak sesuai seperti kayak gitu? Iya, aku kalau dapat job stand up belakangan aku nggak ambil sih karena udah ngerasa malu gitu kayak aduh udah deh jangan udah lama nggak stand up gitu, yang lain aja gitu. Alasannya kenapa sih kok malu? Maksudnya kan sebagai yang senior kayak gitu. Ya enggak sih, lebih ke kayak udah lama enggak, udah karatan gitu, kayak udah nggak pede juga gitu, udah lama udah dibayar untuk melakukan sesuatu yang menurutku aku sudah lama tidak lakukan, kayaknya nggak layak deh dibayar untuk itu gitu. Jadi lebih memilih sekarang di balik layar. Di balik layar, sebenarnya kalau ngejob lebih banyak seminar atau talk show atau workshop sebenarnya tentang kreatif, tentang penulisan, tentang ya kaitannya sama film gitu. Justru kalau stand up rata-rata udah banyak nih teman-teman yang lain yang butuh job. Jadi pasti udah gak bakal diambil tuh. Kayaknya sih unlikely sih. Oke. Ko Ernest, kalau misalnya ngomongin soal banyak film, Ko Ernest kan ngangkat isu sosial dengan cara yang ringan gitu kan. Iya. Yang salah satunya itu Imperfect. Oke. Yang seingatku itu. Iya. Yang dia sebenarnya ada, yang seingatku tuh ada yang cantik tapi dalam istilah nggak bisa, ya kemampuannya kurang. Iya. Ada yang kemampuannya lebih tapi dia secara apa ya kena body shaming kayak gitu. Apa sih kok kenapa selalu ngangkat-ngangkat hal yang dalam tanda kutip apa ya jadi keresahan orang kayak gitu? Karena itu keresahan kami juga gitu. Jadi keresahan di dunia ini kan ada banyak, tapi keresahan orang yang jujur tapi kalau kami nggak merasakan juga kayaknya kitanya bikin filmnya jadi nggak jujur gitu. Imperfect itu kan lahir dari bukunya istriku, Mera Anastasia, yang keresahannya pun aku sangat relate karena aku punya anak remaja perempuan gitu. Tentang beauty standard, tentang era sosial media membuat kita jadi sangat insecure, membanding-bandingkan gitu. Bahkan kalau balik ke film Imperfect, ada karakter Lulu, adiknya Rara yang diperankan sama Yasmin Naper itu ketika itu udah kelihatan gitu kurang cantik apa gitu, tapi tetap aja merasa insecure kalau mau foto milih-milih angle-nya susah kayak gitu-gitu tuh menurutku sesuatu yang menarik untuk dibahas. Jadi kenapa memilih bercerita dengan keresahan? Karena menurutku itu memberikan kita motivasi lebih, bukan sekedar pengen bikin film yang bikin hiburan atau sekedar pengen bikin tayangan aja, tapi ada keresahan atau ada kejujuran yang membuat kita termotivasi untuk memberikan yang terbaik gitu. Secara emosional kalau ngomongin film Ko Ernest yang udah kayak gitu loh, dari banyaknya film Ko Ernest yang menyentuh secara emosional lebih dalam tuh yang mana sih kok? Sebenarnya sih paling personal banget film pertama ya, Ngenes ya, karena kan Ngenes itu tentang perjalanan hidup aku awalnya. Itu yang paling personal dari segi cerita, tapi kalau dari segi milestone karir ya Cek Toko Sebelah lah, karena film itu yang benar-benar mengajarkan aku yang tadi itu gitu, bahwa ternyata film tuh bisa punya kemampuan untuk mengubah pola pikir orang gitu. Mengubah pola pikir orang. Dan itu penting untuk disebarkan ke orang banyak. Penting sekali karena seringkali yang unik tuh dalam hidup ini mengubah mindset tuh bisa menyelamatkan banyak hal gitu. Kadang-kadang kita tuh cuman perlu ngubah mindset aja gitu. Dengan mindset yang berubah, dengan diri kita yang sama, keadaan kita yang sama, tapi dengan mindset yang berbeda itu bisa mengubah banyak hal gitu. Nah ternyata kekuatan mindset itu yang salah satunya bisa dipengaruhi oleh film gitu. Oke, Ko Ernest, ngomongin soal udah banyak banget film yang Ko Ernest jalanin sebagai sutradara, produser, pemain kayak gitu. Kalau Agak Lain 2 bisa dikatakan sangat sukses, bisa dibilang kayak gitu Ko Ernest. Apa definisi sukses sendiri dari Ko Ernest? Definisi sukses menurutku secara umum aja ya. Secara umum menurutku Apa nambah kaya? kalau nambah kaya kan kayaknya spesifik banget ya. Maksudnya secara umum kalau aku coba untuk reflect ke belakang gitu. Dari dulu juga dari 20 tahun yang lalu juga dari masih merintis karir juga kayaknya merasa sukses-sukses aja gitu, hidup baik-baik aja gitu. Jadi mungkin sukses itu ketika kita kan nggak mungkin happy terus ya. Iya. Pasti ada penderitaannya lah, penderitaan batin, penderitaan fisik. Tapi ketika kita menjalani keseharian tapi hal yang menyenangkan lebih banyak daripada hal yang menyedihkan, kayaknya itu sukses deh.